Halo, Assalamualaikum. Di part 8 ini, kita bakalan belajar tentang cermin. Cermin ini nerapin prinsip pemantulan cahaya yang udah kita pelajarin di part 4. Jadi, kalau misalkan buat kalian yang belum nonton, ditonton dulu ya part 4-nya. Abis itu baru lanjut ke video yang ini. Oke? Nah, di video kali ini, kita bakalan cukup panjang karena banyak konsep yang akan aku share di video ini, supaya kita benar-benar paham asal-usulnya. Oke, kita mulai ya. Cermin adalah benda licin dan mengkilap yang dapat memantulkan sebagian besar cahaya yang mengenainya dan membentuk bayangan dari benda yang berada di hadapannya. Nah, cermin ini ada 3 macam yang bakal kita pelajarin ya. Ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Untuk video kali ini, kita belajar tentang cermin datar dulu ya. Oke? Nah, cermin datar adalah kaca yang salah satu permukaannya datar dan permukaan yang lain dilapisin logam perak. Nih, kayak gini. Nah, sesuai yang kita pelajari nih di part 4, kalau pada cermin datar itu, terjadi pemantulan teratur. Pada cermin datar, berlaku hukum pemantulan cahaya, yaitu sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Ini sinar datang, ini garis normal, sinar pantul, nah ini bidangnya ya. Nah terus besar sudut datang I sama dengan besar sudut pantul R. Ini misal ada orang yang berdiri di depan cermin. Kita gambarin dulu ya sinar datangnya ya. Yang pertama, sinar datang 1 nih ya. Sinar datang melewati kaki, ujung kaki ini menuju cermin. Gambar dulu, kita kasih nama sinar datang 1. Nah, karena dia tegak lurus sama cermin, maka dia akan dipantulin balik ke arah sana gitu ya. Kita kasih nama sinar pantul 1. Oke? Terus yang dari kepala sama juga. Nah, ada sinar datang nih melalui ujung kepala menuju cermin, habis itu dipantulin balik. Nah, gitu ya. Yang ini SD2 tadi ya, ini sinar datang 2. Terus sinar pantulnya itu kita kasih nama SP2. Oke? Habis itu ada juga sinar datang 3. Ini beda nih sama yang SD1 sama yang SD2 beda. Karena dia enggak tegak lurus ya ke cerminnya. Dia membentuk sudut tertentu nih. Oke? Sinar datang menuju cermin, kita kasih nama SD3. Habis itu dia akan dipantulkan dengan sudut yang sama. Ingat hukum pemantulan cahaya ya. Nah, kayak gitu. Datang ke sana ke cermin, dipantulin ke sana. Kita kasih nama SP3. Nah, terus yang dari kepala sama kayak SD3 ada juga sinar datang 4 gitu ya. Dia datang nih melalui ujung kepala ke cermin. Kita kasih nama SD4, sinar datang 4. Habis itu dia akan dipantulin ke sana kan ya. Dipantulin, nah ke sana. Kita kasih nama sinar pantul 4. Oke? Nah, kalau kita lihat nih yang di ujung kaki ini, sinar-sinar yang melalui ujung kaki, kita lihat sinar pantulnya. Yang pertama SP1 nih, arahnya ke sana ya. SP3 arahnya ke sana. Nah, ini kedua ini menyebar nih. Jadi, mereka berdua nggak bakal ketemu. Nah, kalau kondisinya kayak gini, kita perpanjang nih sinar pantulnya sampai ke belakang cermin. Oke, nih karena SP1 ini arahnya ke sana, kita perpanjang nih. Kita perpanjang ke belakang cermin. Jadi kayak gini. Nah, gitu. Kita pakai garis putus-putus ya, buat di belakang cermin. Ini perpanjangan sinar pantul 1. Terus yang sinar pantul 3. Ini kan arahnya ke sana nih. Kita perpanjang ke belakang ya. Jadi kayak gini. Oke.
kita namain perpanjangan sinar pantul 3. Nah, ternyata sinar pantul ini perpanjangannya berpotongan di satu titik nih. Nah, dia ketemu di sini. Gitu. Nah, sama kayak yang di bawah kaki atau di ujung kaki ya. Yang di ujung kepala juga kayak gitu. Ini kan sinar pantul 2 nih, yang ini. Sama sinar pantul 4 ke sana. Ini kan gak ketemu nih ya. Yang ini ke sini, yang ini ke sono. Dia saling menyebar gitu. Nah, makanya kita perpanjang juga nih kayak gini sampai ke belakang cermin. Yang sinar pantul 2 kan arahnya ke sana ya. Kita panjangin ke belakang. Jadi kayak gini. Perpanjangan sinar pantul 2. Terus yang sinar pantul 4 kan dia ke sana nih arahnya. Kita perpanjang ke belakang. Jadi kayak gini. Kita namain perpanjangan sinar pantul 4. Nah, ternyata ketemu juga titik potongnya di sini. Nah, titik potong ini nih, dia nunjukin bagian kepala, ujung kepala, yang ini ujung kaki. Kalau kita sambungin, maka terbentuklah bayangan dari orang yang di depan cermin. Terus gimana sih sifat bayangan yang terbentuk pada cermin datar? Yang pertama, itu maya. Sebelumnya tahu nggak? Apa bedanya antara maya sama nyata? Berikut beberapa perbedaan antara bayangan nyata sama bayangan maya. Di sini aku bandinginnya antara cermin cekung nih yang menghasilkan bayangan nyata sama cermin datar yang menghasilkan bayangan maya gitu ya. Nah, yang pertama, misal ini di cermin cekung ada benda berdiri di depan cermin cekung. Ini ada sinar-sinarnya. Sinar yang pink ini yang pertama. Sinar yang pink ini datang ya menuju cermin. Kita kasih nama SD1, sinar datang 1. Dia datang menuju cermin. Habis itu dia dipantulin ke arah sana gitu ya. Dipantulin, kita kasih nama SP1. Nah, terus ada lagi sinar datang 2 nih. Dari sini dia menuju cermin. Nah, gini, kita kasih nama SD2. Habis itu sampai cermin dipantulin ke sana. Jadi SP2 gitu ya. Jadi yang ini datang, dipantulin. Ini juga datang, dipantulin. Nah, ternyata di sini ketemu titik potongnya nih. Nah, antara sinar pantul 1 sama sinar pantul 2 ketemu titik potongnya di sini. Nah, titik potong inilah yang ngebentuk bayangan dari si benda, gitu ya. Nah, bayangan ini disebut bayangan nyata nih, karena setelah sinar-sinar dipantulkan, sinar-sinar tersebut benar-benar bertemu pada suatu titik secara langsung. Nih, sinar pantulnya benar-benar ketemu di satu titik gitu ya, secara langsung. Hal ini karena sinar-sinar pantul saling mengumpul atau konvergen. Ini saling ngumpul nih di sini. Ngumpul di sini. Nah, pada bayangan nyata, sinar-sinar melewati bayangan. Ini sinarnya nih yang pertama, yang pink, ngelewatin bayangan. Sinar yang warna hijau juga ngelewatin bayangan, gitu ya, secara langsung. Nah, sedangkan pada cermin datar nih, sinar-sinar yang memantul ternyata nggak ketemu secara langsung. Nih, kayak SP1 sama SP3 nggak ketemu kan? Soalnya mereka saling menyebar. Keduanya nih menyebar, yang ini ke sono, yang ini ke sono. Sama SP2 juga, yang ini ke sono, yang ini ke sono. Semuanya saling menyebar sinarnya, jadi nggak ketemu secara langsung. Makanya, kita bikin proyeksinya dengan manjangin sinar pantul ke belakang cermin. Nah, ternyata ketemu titik potongnya, ya nggak? Yang di sini sama yang di kepala. Jadi, bayangan muncul gitu. Nah, kita lihat seolah-olah bayangan terbentuk di belakang cermin. Nah, ini dia yang perlu diketahui. Itu cuma persepsi kita aja untuk memudahkan penjelasan. Karena pada kenyataannya, bayangan nggak terbentuk di belakang cermin. Permukaan cermin yang mengkilap dan halus nih,
bikin sebagian besar cahaya yang mengenainya langsung dipantulkan oleh cermin. Kayak misalkan ini datang langsung dipantulin. Ini juga datang langsung dipantulin. Ini juga sama, ini juga datang langsung dipantulin juga. Gitu ya. Jadi, sinar nggak akan masuk ke belakang cermin gitu. Atau nggak lewatin sampai ke belakang cermin. Nah, makanya kita pakai garis putus-putus untuk nunjukin kalau ini cuman proyeksi kita aja. Bukan sinar beneran. Karena memang sinar nggak ngelewatin ke belakang cermin gitu ya. Jadi sebenarnya bayangan maya nih, atau bayangan nggak nyata, itu terbentuk ketika sinar-sinar menyebar setelah memantul dari cermin. Nih pas lagi dia nyebar, ini nyebar, ini nyebar, ini nyebar, nah terbentuk bayangan maya gitu ya. Jadi bisa aku rangkum nih. Nah, kalau bayangan maya itu terbentuk setelah sinar-sinar dipantulkan, sinar-sinar tersebut seolah-olah bertemu pada suatu titik gitu ya. Nih, titik yang ini sama yang ini. Hal ini karena sinar-sinar pantul saling menyebar atau divergen. Menyebar ke sana, yang ini ke sana, yang ini ke sana, yang ini ke sana gitu ya. Nah, pada bayangan maya, sinar-sinar tidak melewati bayangan. Kalau ini kan langsung lewatin nih sinar-sinarnya. Kalau yang ini enggak gitu ya. Ini cuma proyeksi kita doang. Sampai sini paham bedanya ya. Jadi yang ini tuh benar-benar bertemu. Ini benar-benar ketemu sinar pantulnya. Yang ini seolah-olah bertemu. Jadi nggak ketemu beneran gitu ya. Jadi kayak cuma seolah-olah bertemu pada suatu titik gitu. Sampai sini paham bedanya ya. Nah, selain itu, dengan kata lain ya, bayangan nyata itu terbentuk langsung dari perpotongan sinar-sinar pantul. Nih, ini kan sinar pantulnya nih. Nih, SP1, sinar pantul 1. Ini SP2, sinar pantul 2. Nah, langsung terbentuk nih bayangannya. Dari perpotongan sinar-sinar pantul. Nah, sedangkan bayangan maya itu terbentuk dari perpotongan perpanjangan sinar-sinar pantul nih. Yang ini. Saya bedanya ya. Ini langsung dari perpotongan. Yang ini perpotongan perpanjangan. Nih, ada bedanya gitu ya. Nah, terus kalau kita lihat nih, di bayangan nyata pada cermin cekung, bayangannya itu terbalik ya dari bendanya. Bendanya ini ke sini, dia terbalik gitu bayangannya. Nah, sedangkan di bayangan maya pada cermin datar, bayangannya itu tegak gitu. Sama kayak bendanya posisinya tegak. Sedangkan yang ini terbalik. Sampai sini paham bedanya ya? Nah, jadi kalau kita lihat nih, bayangan nyata itu selalu terbalik ya. Sedangkan bayangan maya selalu tegak. Jadi, berpasangan nih, nyata terbalik, maya tegak. Nah, untuk perbedaan yang lainnya, yaitu bayangan nyata bisa ditangkap layar. Contohnya, pada proyektor ya, yang kayak di sekolah kamu nih, ini bisa ditangkap layar bayangannya. Nah, sedangkan bayangan maya nggak bisa ditangkap layar. Contohnya pas lagi ngaca, gitu. Kamu nggak bisa kan nangkep bayangan kamu sendiri. Nah, terus bayangan nyata bisa terbentuk di layar. Contohnya nih, terbentuk di layar putih ini nih, yang kayak di sekolahan kamu tuh. Nah, sedangkan bayangan maya nggak bisa terbentuk di layar, tapi cuma bisa dilihat di cermin. Nah, bayangan nyata cuma terbentuk di cermin cekung. Sedangkan bayangan maya bisa terbentuk di cermin datar, di cermin cekung, maupun di cermin cembung. Sampai sini paham ya? Ini kalau aku rangkum nih. Nah, aku tabelin. Ini bisa kalian catat ya. Ini perbedaannya antara bayangan nyata sama bayangan maya. Nah, seperti yang udah dijelasin tadi, bayangan pada cermin datar ini bersifat maya. Nah, pasangannya kan tegak ya, jadi maya dan tegak gitu. Nah, selain itu, arah kanan dan kiri bayangan berlawanan dengan arah benda. Misalkan gini, ini tangan kirinya, jadi di kanan gitu ya, kebalikannya kayak kamu lagi ngaca tuh, yang arah kanan kirinya kan kebalikan gitu. Nah, terus sama besar. Jadi bayangannya itu sama besar ukurannya sama bendanya gitu ya.
Jadi, kalau misalkan nah ini kan tinggi bendanya kan H ya. H itu 1,87 meter. Nah, berarti tinggi bayangannya H aksen juga sama 1,87 meter. Nah, terus jarak bayangan ke cermin S aksen sama dengan jarak benda ke cermin S. Misalnya gini, posisi benda nih, dari benda ke cermin itu 50 cm. Nah, berarti jarak bayangan dari cermin nih juga sama 50 cm. Itu jadi jarak dari sini ke sini sama sini ke sini sama gitu ya.